Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Upi Arianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang suspensi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang suspensi. Definisi suspensi ada beberapa macam. Di sini saya mengambil menurut FI edisi 4 halaman 17, yaitu suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Ukuran partikel 10 mikrometer. Partikel suspensi dapat dilihat pada mikroskop biasa. Dapat dipisahkan dengan penyaringan. Dalam bidang farmasi, sediaan suspensi dibuat untuk membuat sediaan cair menggunakan zat aktif tertentu yang tidak larut air. Kenapa harus suspensi? Beberapa alasan bahan aktif diformulasi bentuk sediaan suspensi. Yang pertama, beberapa orang sulit menelan obat bentuk tablet atau kapsul. Yang kedua, suka larut dalam air. Yang ketiga, dalam bentuk terlarut berasa pahit. Yang keempat, lebih stabil secara kimia daripada bentuk terlarut. Yang kelima, lebih siap secara bioavailabilitas daripada bentuk tablet atau kapsul. Jenis suspensi ada beberapa macam, yaitu suspensi oral, suspensi topikal, suspensi tetes telinga, suspensi optalmik, suspensi untuk injeksi, suspensi untuk injeksi terkonstitusi. Menurut suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus terdispersi dalam fase cair dengan bahan pengaroma yang sesuai yang ditujukan untuk penggunaan oral. Suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Kalau suspensi optalmik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel sangat halus yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Suspensi untuk injeksi adalah sediaan cair steril berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak boleh menyumbat jarum suntikan atau sharing ability, serta tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. Suspensi untuk injeksi terkonstitusi adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk pembentukan larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Keuntungan pada suspensi, baik untuk pasien yang sulit menelan, homogenitas tinggi, lebih cepat diabsorpsi, dapat menutupi rasa tidak enak, mengurangi penguraian zat aktif, atau stabilitas terhadap hidrolisis relatif lebih baik dibanding sediaan bentuk larutan, karena kontak zat dengan air lebih sedikit. Kekurangan pada suspensi, kestabilan rendah atau pertumbuhan kristal, terbentuk caking, alirannya menyebabkan sukar dituang, ketetapan dosis lebih rendah dibanding larutan, atau ketepatan dosis pemakaian tergantung pada ketelitian pasien dalam menakar. Jika terjadi perubahan suhu, kadang terjadi perubahan sistem dispersi. Harus dikocok terlebih dahulu sebelum dipakai. Persyaratan suspensi. Persyaratan suspensi ada beberapa macam. Yang pertama,
partikel tidak menggumpal dan tetap terdistribusi merata di seluruh sistem dispersi. Yang kedua, zat yang tersuspensi tidak boleh cepat mengendap. Yang ketiga, bila partikel-partikel mengendap, tidak boleh membentuk gumpalan padat atau harus terdispersi kembali jika dikocok. Yang keempat, tidak boleh terlalu kental sehingga mudah dituang dari botol atau melewati jarum injeksi. Yang kelima, untuk sediaan obat luar harus cukup cair sehingga dengan mudah tersebar di permukaan, tetapi tidak boleh mudah bergerak sehingga mudah hilang dari permukaan. Stabilitas suspensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Yang pertama, ukuran partikel. Makin kecil ukuran partikel, makin besar luas penampangnya. Daya tekan ke atas makin besar, memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Makin besar ukuran partikel, makin kecil luas penampangnya. Daya tekan ke atas makin kecil, mempercepat gerakan partikel untuk mengendap. Jadi, untuk memperlambat laju pengendapan dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel dengan menggunakan mixer, homogenizer, colloid mill, dan mortir. Stabilitas suspensi. Yang kedua, kekentalan atau viskositas. Dengan menambah kekentalan atau viskositas cairan, gerakan tubuh partikel yang dikandungnya akan diperlambat atau laju pengendapan diperlambat, sehingga suspensi tetap stabil. Tapi kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi, agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Yang ketiga, stabilitas suspensi. Jumlah partikel atau konsentrasi. Jika dalam suatu ruangan terdapat partikel dalam jumlah besar, maka partikel akan sulit melakukan gerakan bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Benturan ini akan mengakibatkan terbentuknya endapan zat tersebut. Oleh karena itu, semakin besar konsentrasi partikel, makin besar kemungkinan terjadinya endapan partikel dalam waktu cepat. Yang keempat, sifat atau muatan partikel tersuspensi. Suspensi adalah suatu sistem yang secara antarmuka tidak stabil. Hal ini disebabkan besarnya luas permukaan partikel atau akibat ukuran partikel kecil, menyebabkan meningkatnya energi bebas permukaan. Kondisi tidak stabil. Untuk menjadi lebih stabil, partikel akan memilih untuk berkelompok sehingga memperkecil luas permukaan dan memperkecil pula energi bebas permukaan. Maka dapat ditambahkan surfaktan untuk memperkecil tegangan permukaan dan menurunkan energi bebas. Deflokulasi. Jika energi tolak-menolak antar partikel tersuspensi tinggi atau akibat potensial zeta terlalu tinggi atau terlalu kecil, maka partikel tidak akan menggumpal atau berkelompok. Bila partikel mengendap secara sempurna, maka partikel-partikel tersebut membentuk susunan yang tertutup dengan partikel-partikel kecil mengisi ruang-ruang dari partikel besar. Partikel-partikel di bawah semakin tertekan oleh partikel di atas, sehingga lama-lama menjadi massa yang kompak atau caking dan tidak dapat dikembalikan dengan pengocokan. Dalam sistem deflokulasi, partikel terdeflokulasi mengendap perlahan dan akhirnya membentuk sedimen dan terjadi agregasi dan selanjutnya cake yang keras dan sukar tersuspensi kembali. Hal yang harus diperhatikan dalam suspensi. Yang pertama, kecepatan sedimentasi. Yang kedua, reologi. Yang ketiga, pembasahan serbuk. Yang keempat, floatasi atau terapung. Yang kelima, pertumbuhan kristal. Yang keenam, pengaruh gula. Komponen suspensi.
fase terdispersi, fase internal, fase diskontinu, fase pendispersi, fase eksternal, fase kontinu. Agar zat padat yang tak larut air dapat terdispersi dalam air, perlu suspending agent. Suspending agent terbagi menjadi dua, suspending agent dari alam, suspending agent sintesis. Suspending agent dari alam. Golongan gum. A. Akasia atau Pulvis gami arabica atau PGA. Diperoleh dari tanaman Acacia sp. Dapat larut dalam air, tidak larut etanol. Mudah rusak oleh bakteri sehingga ke dalam suspensi perlu ditambahkan pengawet. B. Chondrus. Diperoleh dari tanaman Chondrus crispus atau Gigartina mammillaria. Dapat larut dalam air, tidak larut etanol. Ekstrak dari Chondrus disebut karagen. Mudah dirusak oleh bakteri sehingga perlu penambahan pengawet. C. Tragacan. Diperoleh dari tanaman Astragalus gamifera. Mucilago tragacan lebih kental dibanding mucilago dari gum Arab. Mucilago tragacan hanya baik sebagai suspending agent, tetapi bukan sebagai emulgator. D. Algin. Diperoleh dari beberapa spesies ganggang laut. Di perdagangan terdapat dalam bentuk garamnya, yaitu natrium alginat. Mudah dirusak oleh bakteri sehingga perlu ditambahkan pengawet. Konsentrasi yang biasa digunakan 1-2%. Golongan bukan gum atau golongan tanah liat. A. Bentonite, B. Hectorite, C. Peegum. Jika tanah liat dimasukkan ke dalam air, mereka akan mengembang dan mudah bergerak atau mengalir jika dilakukan pengocokan. Peristiwa ini disebut thixotrophik. Ketiga tanah liat tersebut tidak larut dalam air, sehingga penambahan bahan tersebut ke dalam suspensi adalah dengan menaburkannya pada campuran suspensi. Keuntungan golongan tanah liat tidak dipengaruhi oleh suhu panas maupun fermentasi oleh bakteri karena tanah liat merupakan senyawa anorganik, bukan dari golongan karbohidrat. Suspending agent sintesis. Derivat selulosa. Metil selulosa atau metosol tilose. Karboksil metil selulosa atau CMC. Hidroksil metil selulosa. Di belakang nama tersebut biasanya terdapat angka atau nomor. Misalnya, metosol 1500. Angka ini menunjukkan kemampuan suspending agent tersebut untuk meningkatkan viskositas cairan pelarut. Semakin besar angkanya, kemampuan semakin tinggi. Golongan ini tidak diabsorpsi oleh usus halus dan tidak beracun sehingga banyak digunakan dalam produksi makanan. Dalam farmasi digunakan pula sebagai laksansia dan bahan penghancur atau disintegrator dalam pembuatan tablet. Suspending agent sintesis. Derivat selulosa. Metil selulosa atau metosol tilose. Karboksil metil selulosa atau CMC. Hidroksil metil selulosa. Di belakang nama tersebut biasanya terdapat angka atau nomor. Misalnya, metosol 1500. Angka ini menunjukkan kemampuan suspending agent tersebut untuk meningkatkan viskositas cairan pelarut. Semakin besar angkanya, kemampuan semakin tinggi. Golongan ini tidak diabsorpsi oleh usus halus dan tidak beracun sehingga banyak digunakan dalam produksi makanan. Dalam farmasi digunakan pula sebagai laksansia dan bahan penghancur atau disintegrator dalam pembuatan tablet. Itu saja presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.